Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, puji Tuhan kembali kita bisa berjumpa, ini semua karena anugerah Tuhan. Mari seperti kerinduan kita bersama saat ini kita akan menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita akan berdoa untuk membuka perjumpaan kita bersama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami percaya Engkau selalu hadir bagi kami. Engkau melihat kerinduan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya Engkau disukakan atas setiap pujian yang kami naikkan dan berkatilah kami semua dengan kasih, dengan kuasa-Mu, dengan damai sejahtera-Mu, dengan semua yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Inilah rindu. Mari katakan hidup kita. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saudara yang kasih Tuhan, lagu ini memiliki makna yang lebih dalam bagi kita. Ajarku berdiam bukan artinya kita tidak melakukan apa-apa, tetapi ajarku berdiam dekat di hatimu artinya kerinduan kita untuk hidup selalu melekat pada Tuhan. Dan di saat kita berpaling kita temukan cinta Tuhan. Saat kita dekat dengan Tuhan maka kita akan menemukan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan, Dia menantikan kita untuk membawa kita kembali. Saudara yang percaya bahwa Yesus berjanji Dia akan datang kedua kali untuk menjemput kita. Boleh katakan amin bahwa saudara percaya Yesus akan datang kembali. Amin ya. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah bukan hanya Tuhan yang merindukan untuk kita datang kembali.
tetapi kita pun rindu untuk bersekutu dalam damai yang sejati. Dan waktu kita dambakan hadirnya Tuhan, ini merupakan kerinduan kita. Dan selama kita masih bernafas, maka hidup kita adalah hanya untuk Tuhan. Dan selama ada nafas dalam hidup kita, artinya kita selalu menceritakan kasih Tuhan. Kita memenuhi panggilan daripada Tuhan, amanat agung untuk bersaksi bagi setiap siapa saja tentang Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Ajar kita berdiam untuk dekat di hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat aku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Haleluya. Oh, ku datang hadirmu. Mari datanglah Tuhan. Oh, inilah Paling tidak dalam hidup kami Tuhan. hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan napasku menceritakan kasihmu. Ajakku berdiam dekat di Hidupku adalah untukmu. hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi, amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saya mau mengingatkan buat kita semua, Tuhan sudah menyelamatkan kita, tetapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Justru karena Tuhan sudah menebus hidup kita, sudah mengampuni segala dosa kita memiliki pengharapan hidup yang kekal, maka kita harus bekerja buat Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kerja buat Tuhan itu indah. Kerja buat Tuhan itu manis. Artinya, kalau kita mengerti yang kita lakukan adalah menyenangkan Tuhan, walaupun kita berkorban, walaupun secara manusia di dunia ini kita seperti tidak dihargai atau mungkin tidak dilihat oleh orang, tetapi kita mengerti ini menyenangkan hati Tuhan, maka saya percaya Roh Kudus akan memberikan penghiburan bagi kita, sehingga seperti pujian ini, kerja buat Tuhan selalu manis. Amin. Kita nyanyi bersama-sama. Bersuka cita, boleh bertepuk tangan. Kerja buat Tuhan selalu manis, Dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Memurahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan, Kerja buat Tuhan selalu. mari kita kerja buat Tuhan. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya,
dipanggil Tuhan selalu manusia. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manusia. Manusia, ikut Tuhan selalu manusia. Ikut Tuhan ikut Tuhan selalu manusia. Ikut Tuhan selalu manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, yang belum melayani Tuhan, saya dorong, ayo kerja buat Tuhan. Karena orang-orang yang sudah bekerja buat Tuhan, mereka menemukan bahwa hidup mereka terasa begitu luar biasa, indah bersama dengan Tuhan. Ikut jalan Tuhan, melayani Tuhan. Bukan pikul salib itu bukan artinya semua orang harus cari buat kayu, lalu seperti kayu salib, lalu rame-rame pikul salib. Nanti itu akan menghebohkan dunia. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, yang dimasukkan dengan pikul salib adalah taat akan kehendak Bapa. Bapak Ibu pasti punya talenta, Bapak Ibu pasti punya kelebihan, Bapak Ibu pasti punya kemampuan yang istimewa daripada Tuhan. Kemampuan istimewa itulah gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Apa saja yang Bapak Ibu bisa lakukan, lakukan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dan semua itu adalah untuk mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan. Bulan ini secara khusus kita sedang mendalami tentang bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan bukan hanya kita rasakan kita sudah ditolong oleh Tuhan. Tapi kita juga mengerti bahwa ada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dari sejak kita bertobat, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka hidup kita berjalan bersama Roh Kudus, melakukan kehendak Bapa, taat seperti Yesus pikul salib. Berat, ya, ketaatan itu memerlukan pengorbanan, tetapi kita mengerti itu yang Tuhan mau dan itu yang kita kerjakan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian satu lagi yang kita akan menyembah Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidup kita. Lagu ini mengatakan dulu kita tidak mengerti, tapi sekarang kita mengerti bahwa walaupun berat kita rasakan, hati itu menderita. Ya, melayani Tuhan memang di mata dunia itu merupakan satu tantangan yang berat. Tetapi kita mengerti bahwa Roh Kudus selalu menolong kita. Ya, mari sama-sama menyanyikan pujian ini dalam penyembahan. Dan saya percaya Roh Kudus akan membukakan mata rohani kita. Sehingga kita bisa melihat jauh lebih dalam arti dan makna lagu ini. Tentang berjalan bersama Roh Kudus. Tentang hidup yang harus melayani Tuhan. Indah rencanamu Tuhan. Di dalam hidup. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Dari manusia lama kita berdosa, bertobat. Dulu ku tak tahu. Sekarang kita telah diselamatkan. Mari berjalan bersama Tuhan. Berat ku rasa. Berjalan bersama Tuhan. Kadang berat kita rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, puji Tuhan, Kau tolong, selalu ada pertolongan Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Tapi ku mengerti
sekarang. Mari bersyukur karena Tuhan selalu Kau menguatkan tolong kita. padaku. Mari terus setia di dalam pengiringan kepada Tuhan. Jadilah kuat di dalam iman. Ku melihat Karena kita merasakan dan ku betapa indah merasa rencana Tuhan. Indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku. Mari sama-sama memuji Tuhan. Dulu tahu Tuhan, berat ku rasa setiap tetesan air mata, penderitaan kita, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Percayalah bahwa Tuhan memberikan rencana yang indah bagi hidup kita sebagai orang percaya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Mari Roh Kudus, bekerjalah bagi setiap kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, untuk tetap percaya, untuk mempertahankan iman kepada Tuhan, untuk tetap setia melayani Tuhan. Kami perlu kuasa Roh Kudus untuk menolong kami. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tolong Oh, ada penghiburan, ada kekuatan yang baru. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Sekali lagi kita melihat dan merasakan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur buat rencana Tuhan yang indah. Amin, amin. Ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan semua itu berujung kepada rencana yang indah daripada Tuhan. Walau kita tidak melihat apa yang ada di hadapan kita, mungkin tidak seperti hal yang kita inginkan. Atau mungkin kita merasakan hidup ini penuh dengan perjuangan. Tapi kita percaya di dalam segala sesuatu yang kita lakukan ada dalam rencana Tuhan. Dan di dalam rencana Tuhan ini bagaikan kereta api yang berjalan di atas rel. Kita akan sampai di tujuan Tuhan. Di dalam rencana Tuhan. Bahwa hidup ini
ada dalam rancangan Tuhan. Hidup ini ada dalam rencana Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita gunakan waktu yang ada ini. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Efesus pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, upah dosa ialah maut. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saya ajak Bapak Ibu yang bisa membaca bersama-sama, yang sudah siap dengan Alkitab, kita baca ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Stop di situ dulu. Bapak Ibu Saudara, ayat ini hampir sama dengan Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan, tidak binasa. Kita baca ayat yang kelima, Efesus 2 ayat 5 mengatakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saya mau ulangi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita atau dengan dosa kita, firman Tuhan berkata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Yang percaya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, katakan amin. Kita baca ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia sorga. Yang percaya Yesus akan datang kembali untuk membawa kita kembali ke sorga, katakan amin. Boleh katakan 2 kali amin, amin. Boleh katakan 3 kali amin, amin dan amin. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yesus telah membangkitkan kita. Walaupun kita mati secara jasmani, tetapi kita akan dibangkitkan oleh Yesus. Dan kita akan diberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di sorga. Puji Tuhan. Saudara, ini adalah hal yang sangat mahal harganya. Yang tidak bisa kita kerjakan, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa diusahakan. Tetapi Tuhan memberikannya bagi kita. Amin. Saudara, mari kita baca ayat yang ke-7 bersama-sama. Supaya pada masa yang akan datang, Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Baca sama-sama ayat 8, 9, dan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita diselamatkan atas kasih karunia, bukan hasil pekerjaan, bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan. Sehingga kita berarti miliknya Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita milik Tuhan, berarti hidup kita ini mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, saudara yang kasih Tuhan, demikian juga dengan kita di dalam dunia ini. Kalau kita memiliki suatu benda, kalau benda itu kita pelihara, maka kita akan membersihkan benda itu. Katakanlah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara, saya masih dengan tema bersyukur atas kebaikan Tuhan. Saya berikan ilustrasi sepeda Bapak Ibu Saudara. Karena saya lagi senang sepeda. Ya. Sepeda yang diberikan oleh Bapak Presiden itu harus dirawat Bapak Ibu Saudara. Kalau rakyat Indonesia beruntung mendapatkan sepeda dari Bapak Presiden, maka harus dirawat. Agar apa? Supaya sepeda itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, saudara yang kasih Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kita mengerjakan keselamatan itu. Apa yang harus dikerjakan? Bukan untuk selamat, bukan. Tetapi untuk bertahan setia sampai akhir. Untuk supaya kita menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan Tuhan. Seperti tadi dikatakan bahwa kita ini buatan Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Melayani Tuhan. Saudara, begitu banyak orang Kristen yang sekarang sudah melayani Tuhan. Tetapi banyak juga orang Kristen melayani dengan motivasi yang salah. Mereka melayani Tuhan mungkin karena mereka ingin dilihat oleh orang lain. Tanpa sadar dia senang kalau misalkan dia melakukan sesuatu dan orang mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Itu namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa? Seharusnya di dalam pelayanan kita, saat kita memberikan yang terbaik dan orang diberkati, maka Tuhanlah yang dipermuliakan. Yang berkeringat, yang berusaha, yang berjuang kita Bapak Ibu Saudara. Melayani Tuhan berat Bapak Ibu Saudara. Satu prinsip, orang yang melayani itu datang lebih awal, pulang lebih akhir. Jadi jangan berpikir gini, datangnya belakangan, pulangnya lebih dulu. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi waktu kita melayani, kita mempersiapkan hati kita. Saudara, sebelum ibadah hari Minggu, para pelayan Tuhan, para pemuji, mereka harus mempersiapkan lagu-lagu. Para pemain musik, mereka harus berlatih. Para hamba Tuhan akan membaca dan mempersiapkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Menyiapkan agar ketika firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan itu boleh menjadi berkat rohani bagi setiap orang yang mendengarnya. Para pendoa syafaat selalu berdoa bagi setiap orang yang hadir, agar jiwa-jiwa yang lemah, mereka boleh dikuatkan, agar mereka boleh memiliki kerinduan untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Saudara, kita melakukan tugas dan panggilan masing-masing. Bahkan orang yang mempersiapkan tempat ibadah, membuka pintu, merapikan kursi, membersihkan ruangan, semua adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, itu tidak terlihat saat ibadah. Tetapi Tuhan melihat setiap orang yang melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya cuma mengingatkan ketika Tuhan sudah memberikan kita kuasa Roh Kudus, maka jadilah orang yang setia di dalam melayani Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatan yang ada dalam hidup kita untuk boleh melayani Tuhan. Jangan mundur, karena Tuhan memanggil kita untuk maju bersama dengan Tuhan, bukan untuk mundur dan meninggalkan Tuhan. Marilah kita boleh percaya kepada Tuhan bahwa di dalam setiap tantangan yang berat dalam hidup kita, tetap ada
pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Dan untuk itulah Roh Kudus diutus oleh Bapa bagi kita orang percaya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Karena kita melihat bahwa jalan kita jelas. Kita sudah diselamatkan menuju ke rumah Bapa di surga. Dan sementara itu kita melayani Tuhan. Kita berjuang memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kalau kita lemah, ada kuasa Roh Kudus yang menguatkan kita, yang mendorong kita, yang mengingatkan firman supaya kita bangkit dan percaya dan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita memuji Tuhan, kebajikan, kemurahan. Kebajikan, kemurahan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Kebajikan, kemurahan mengikutiku sepanjang umur. Mari kita ingat, kalau Tuhan memberikan kita umur dalam hidup ini, artinya hidup untuk melayani Tuhan. Amin. Setia, taat kepada Tuhan. Yes. Bersukacita di dalam pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Kebajikan, kemurahan mengikutiku sepanjang hidupku. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pada saat ini, dalam keadaan engkau sedang menghadapi satu pergumulan yang berat, atau mungkin engkau sedang ada dalam persimpangan, engkau merasa kecewa, atau apapun juga yang membuat engkau merasa lemah saat ini, ingatlah ada kuasa Roh Kudus yang akan menolong dalam kehidupan saudara. Mari mohonlah kepada Tuhan dan ingatlah kalau pada masa-masa yang lalu betapa hebat dan luar biasanya kuasa Roh Kudus yang menolong kehidupan kita, yang menguatkan kita. Maka saat ini kembali berserulah dan berharaplah bahwa kuasa Roh Kudus akan menguatkan kita sehingga kita kembali bangkit, sehingga kembali kita bisa berjalan mengerjakan pelayanan ini yang terbaik untuk Tuhan. Kita tidak peduli dengan manusia yang lain, orang-orang lain yang mungkin tidak menghargai jerih lelah kita. Mungkin mereka hanya bisa mengatakan yang kurang dalam hidup kita. Atau mungkin dalam pikiran kita yang kita merasa bahwa begitu banyak kebutuhan yang kita perlukan. Yang kadang-kadang kita merasa bahwa kita penuh dengan kekurangan. Tetapi hari ini percayalah, bersyukurlah atas kebaikan Tuhan. Tuhan mau kita berjalan sampai akhir. Tuhan mau kita berjalan mengerjakan panggilan pelayanan kita dengan setia kepada Tuhan. Bahkan semakin hari semakin baik buat Tuhan. Dan ada Roh Kudus yang akan mengajar kita. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita begitu indah. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Kebajikan, kemurahan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kebajikan, kemurahan mengikutiku. Haleluya, bersyukur sepanjang. Ada kebajikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Haleluya, kebajikan, kemurahan, kebajikan. Amin. Mari akui, ya, Engkau ada bersama kami Tuhan. Yes, yang setia akan menerima kekuatan yang baru sehingga engkau kuat di dalam Tuhan.
bukan diam dalam rumah. Percayalah, imanmu diberkati Tuhan saat ini. Engkau akan tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan semakin kuat di dalam Tuhan. Engkau semakin mengasihi Tuhan. Amin, 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 amin. Kebajikan, kemurahan mengikutku sepanjang umur hidupku, Sepanjang hidupku. sepanjang umur hidupku. Haleluya. Sepanjang umur hidupku. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa memberkati buat setiap anak-anak Tuhan yang datang bersekutu pada saat ini Tuhan. Diberkatilah mereka semua dalam kehidupan mereka, di dalam kesehatan mereka, di dalam damai sukacita. Perasaan mereka limpah dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Kesetiaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya dalam kehidupan mereka. Mereka berdoa dan Tuhan menjawab doa mereka. Mereka bekerja dan Tuhan menolong dalam pekerjaan mereka. Tuhan melindungi keluar masuk mereka. Tuhan memberkati kebutuhan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesempatan kami bisa memuji, menyembah, dan merenungkan firman-Mu. Kami terima semua berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.